Informasi kali ini, kebakaran hebat sempat melanda kawasan pertokoan di Cibaduyut, Kota Bandung, Kamis 8 Agustus 2024. Kobaran api berhasil dipadamkan tim Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung Kamis siang. Kepala Diskar PB Kota Bandung, Gun-Gun Sumaryana mengungkapkan, sumber api dalam kebakaran besar di kawasan sentra oleh-oleh Cibaduyut itu berasal dari gudang penyimpanan sepatu. Sebagian besar sepatu berbahan dasar kulit yang tersimpan dalam gudang membuat api begitu cepat menjalar. Terkait penyebab pasti kebakaran di gudang penyimpanan sepatu di Cibaduyut ini, Gun-Gun menyatakan masih dalam proses penyidikan petugas berwenang. Sebab usai api padam, pihaknya pun masih perlu melakukan tahap pendinginan guna memastikan tak ada titik rawan api kembali menyala. Sementara itu, salah satu ruang kelas di SD Negeri Dahniar di Desa Bandarsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, ambruk atapnya. Ratusan pelajar kelas 1 dan kelas 3 di sekolah itu pun terpaksa belajar di ruang perpustakaan yang mana sebagian siswa harus masuk siang. Kepala Sekolah SDN Dahniar Iis Rohaini mengatakan bahwa robohnya atap ruang kelas itu terjadi Selasa 6 Agustus 2024 malam sekitar pukul 21. Dia mengaku pertama kali mendapatkan kabar dari salah seorang pedagang yang rumahnya berada di belakang sekolah. Menurutnya, atap ruang yang roboh merupakan ruang kelas 3 yang sudah lama tidak digunakan karena memang sudah mengalami kerusakan. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena terjadi pada malam hari dan ruang kelasnya juga sudah tidak dipakai. Sementara itu, puluhan santriwati di salah satu pondok pesantren Ponpes di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang diduga dilecehkan oleh oknum pimpinan Ponpes. Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH Sangga Buana Karawang, Saifur Rahman mengungkapkan, dugaan pelecehan ini terungkap dari keterangan salah satu korban. Menurut keterangan korban, pelecehan itu diduga dilakukan terhadap oknum pimpinan Ponpes kepada 20 santriwati. Dugaan pelecehan itu dilakukan saat proses pengajian. Para korban yang masih berusia belasan tahun ini juga diajak untuk menonton video dewasa. Menurut pengakuan para korban, pelecehan itu terjadi 4 bulan lalu. Dia mengungkapkan kondisi para korban saat ini mengalami trauma. Saksi berharap kasus tersebut mendapat atensi serius dari pihak berwajib agar pelaku bisa segera ditangkap untuk mencegah adanya korban lain. Informasi kali ini, pelaku penusukan driver ojek online di depan rumah makan bebek Ali Borme di kawasan Dipati Ukur, Jalan Teguh Umar, Kota Bandung, belum bisa diminta keterangan oleh polisi. Kapolsek Coblong Kompor Ricky Erikson mengatakan pihaknya belum bisa memperoleh keterangan lengkap lantaran pelaku mengalami kesurupan. Saat ini pihak kepolisian di Polsek Coblong terus menggali informasi dari pelaku. Namun petugas mengalami kesulitan lantaran pelaku sering kesurupan. Pelaku sudah sempat dibawa oleh petugas ke rumah sakit namun tetap mengalami kesurupan. Hal ini membuat petugas masih harus menunggu hingga pelaku sadar penuh sehingga bisa dimintai keterangan terkait kejadian yang menyebabkan hilang nyawa seorang pengemudi ojol tersebut. Peristiwa penusukan itu sendiri terjadi pada Kamis 4 Juli 2024 lalu. Saat itu korban bernama Diki Rinaldi ditusuk oleh pelaku di depan warung makan bebek Ali Borme sekitar pukul 22.30. Sementara itu, polisi mengungkap fakta baru kasus kematian ibu dan anak Iguh Indah Hayati 55 tahun dan Elia Immanuel Putra 24 tahun yang ditemukan tinggal kerangka di rumahnya di Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil penyelidikan handphone korban Elia Immanuel Putra diketahui ada riwayat pembelian sianida pada 2018. Ini dikatakan Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto. Meski demikian, Kapolres mengaku belum bisa memastikan apakah kematian ibu dan anak itu karena racun sianida atau bukan. Polisi terus melakukan penyelidikan, memeriksa semua barang bukti, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi. Salah satunya adalah Muljoyo Chandra, 64 tahun, suami dan ayah korban. Selain itu, polisi menemukan dokumen yang berisi kekecewaan Elia kepada sang ayah yang sudah melantarkan dia dan ibunya. Dari Garut, seorang pria lanjut usia berhasil dievakuasi dari dalam sumur setelah terjebak selama 3 hari. Kejadian pria lansia terjebak di dalam sumur yang diketahui bernama Asep usia 58 tahun ini terjadi di Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Evakuasi oleh tim damkar Kabupaten Garut berhasil dilakukan pada Jumat 9 Agustus 2024. Ketika dievakuasi, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Informasi tentang adanya mayat di dalam sumur diterima damkar Garut pada Jumat pagi sekitar pukul 8.18. Belum diketahui penyebab korban meninggal dunia di dalam sumur. Jenazah korban kini berada di RSUD Dr. Slamet untuk kemudian dilakukan otopsi. Menurut saksi mata yang mendatangi kediaman rumah korban tergantung di dalam sumur dengan keadaan membungkuk. Awalnya saksi bernama Ayi Suryaman usia 52 tahun hendak mengambil air dari dalam sumur tersebut. Informasi kali ini beberapa waktu lalu masyarakat
dihebohkan dengan penemuan 46 orang yang tinggal di dalam satu rumah di Kampung Cisurupan, RT 2 RW 7 Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Rumah yang dihuni 18 kepala keluarga tersebut berada di gang kecil yang kondisinya sempit dan memprihatinkan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP Kota Cimahi, Endang, menyebut pihaknya sudah turun ke lapangan. Dari temuan di sana, jumlah penghuni rumah tersebut ternyata berjumlah 32 orang. Mereka sehari-harinya berbagi ruang di bangunan dengan ukuran 70 meter persegi yang sangat tidak layak. Oleh karena itu, Pemkot Cimahi bergerak mencari solusi. Pemkot melalui DPKP akhirnya berdiskusi dengan penghuni rumah, pihak kelurahan dan kecamatan. Hasilnya, sebagian penghuni rumah akan dipindahkan ke Rusunawa Lewi Gajah. Sementara itu, Yosef alias Uce, pria yang menganiaya ayahnya hingga tewas pakai linggis, ditangkap. Usai membunuh ayahnya, Uce bersembunyi di rumah kosong selama 4 hari. Uce diketahui menganiaya ayah tirinya bernama Durrahim, 60 tahun, hingga tewas Rabu 7 Agustus 2024. Dia menghantam kepala ayahnya dengan linggis saat terlibat cekcok. Pelaku kabur usai membunuh ayahnya. Polisi melakukan pencarian secara intensif dan berhasil meringkus pria tersebut. Pelaku diketahui kedapatan tengah bersembunyi di rumah kosong milik warga. Dia sembunyi lantaran panik. Polisi baru menemukannya 4 hari kemudian setelah menyusuri beberapa pemukiman di sekitar Rengas Dengklok. Saat ini pelaku tengah diproses hukum di Mapolres Karawang sebab kasusnya ditangani Polres Karawang. Namun, pihak kepolisian belum dapat menjelaskan terkait sanksi ancaman pidana yang akan diterima. Polres Cianjur berhasil mengamankan 44 kendaraan roda 2 menggunakan knalpot tidak sesuai standarisasi atau knalpot brong. Kendaraan tersebut langsung dibawa dan diamankan di Mapolres untuk proses lebih lanjut. Patroli gabungan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD dilaksanakan Polres Cianjur bersama dengan jajaran Kodim 0608 Cianjur untuk menciptakan situasi Kantipmas yang kondusif. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan KRYD ini diselenggarakan untuk menciptakan situasi Kabupaten Cianjur dan sekitarnya dalam keadaan aman dan kondusif. Sementara Dandim 0608 Cianjur mengatakan bahwa operasi KRYD gabungan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Cianjur.